Polisi yang melakukan razia terhadap orang-orang yang tidak puasa. Oh, bagus Dan tadi itu. saya ngobrol dengan Bang Fajri, kalau misalkan orang tertangkap tidak puasa, apa yang akan terjadi? Yaitu pertama, orang tersebut akan ditangkap. Setelah ditangkap, nanti akan ada semacam sidang, mengaku dia tidak puasa. Nah, nanti udah itu masih didenda. Dendanya itu cukup lumayan. Ternyata negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura baru besok loh menjalankan ibadah puasa. tanggal 2 ya? Minggu Indonesia tanggal 2 Maret 2025. Sebenarnya sih dari segi jam puasanya nggak lebih panjang, cuman emang mundur. Jadi buka puasanya itu kalau nggak 7.15, 7.30, tapi imsaknya juga lebih lama. Iya, sama aja Kadang sih ada kalau yang kata aku setengah ya. 6, 5.45 atau bahkan Iya. jam 6 tergantung ya Perhitungannya sama waktunya sih. di mana ya, awal Jarang tahun atau waktunya. akhir tahun gitu kan. Cuman karena gue terbiasanya di Depok gitu ya, waktu Indonesia bagian barat ya kan, kita kan buka puasa tuh jam 6. Iya. Jadi kerasanya lama. Lama gitu ya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizkia. Selamat menjalankan ibadah puasa ya untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa tentunya. Semoga puasa kita tahun ini berkah ya teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan oke teman-teman semua, kita langsung saja ya masuk ke video kita kali ini. Pertama kali tahu aturan puasa di Malaysia pasti terkejut. Orang Indonesia berpuasa di Malaysia. Langsung saja kita cek videonya. Niat ke Malaysia jauh-jauh hari mau sekaligus rasain buka puasa tanggal 1 Maret dan tanggal 2 pulang balik ke Indonesia. Oh ternyata Malaysia puasanya tanggal 2 ya teman-teman. Iya. Beda-beda. Duluan Indonesia puasanya ya. Terima kasih Pak Kiai. Saya ingin sedikit menambahkan ya bahwa meskipun Singapura dengan Brunei sama-sama kita sebagai negara Mabib, kita ada semacam himpunan Kementerian Agama di Asia Tenggara ya, disingkat dengan MABIMS. Kenapa kita lebih awal? Karena perbedaan ketinggian hilal dan sudut elongasinya yang berbeda. Bolehkah puasa mengikuti hilal negara lain? Saya tak maulah ikut penetapan MUI. Saya tak percaya sama MUI itu. Saya maunya dari Arab Saudi aja lah. Tak bisa. Tak bisa. Karena satu negeri itu bisa ada dua kali. Bolehkah puasa mengikuti hilal negara lain? Tak boleh. Karena berbeda negeri, beda penampakan hilalnya. Pekanbaru mau ikut Saudi Arabia, ya tak bisa. Jarak Pekanbaru ke Makkah 9.000 km. Bukan dekat. Tak percaya, ukurlah sendiri. Jadi puasa di Malaysia itu memanglah berat. Yang pertama, di sini puasa itu dimulainya itu dari waktu jam 6 pagi. Tadi malam saya sahur, saya nunggu, ternyata jam 6 pagi itu baru adzan. Jadi sahurnya kegasian. Yang alhasil bisa kalian tebak sendiri. Culture shock. Jam buka puasa di sini itu jam 7:30. Iya makin malam. Mungkin kalian di Indonesia sekarang udah ada yang buka, tapi di sini masih terang benderang ya. Nah, kalian lihat masih terang benderang. Dan di sini itu ada namanya jaim. Jaim itu semacam polisi yang melakukan razia terhadap orang-orang yang tidak puasa. Oh, bagus Dan tadi itu. saya ngobrol dengan Bang Fajri, kalau misalkan orang tertangkap tidak puasa, apa yang akan terjadi? Yaitu pertama, orang tersebut akan ditangkap. Setelah ditangkap, nanti akan ada semacam sidang, mengaku dia tidak puasa. Nah nanti udah itu masih didenda. Dendanya itu cukup lumayan. Oh iya, ternyata tuh bulan puasa di Malaysia dan Indonesia itu berbeda ya. Untuk bulan puasa di Indonesia tuh udah mulai dari tanggal 1 Maret loh. Sedangkan untuk di Malaysia itu baru mulai hari ini, yaitu tanggal 2 Maret. Jadi untuk hari ini tuh di Indonesia tuh udah hari kedua puasa. Dan di Malaysia baru hari pertama ya. Nah, seperti biasa kangennya bulan puasa di Indonesia. Tuh biasanya kalau di waktu sahur itu ada yang keliling gitu, sambil pukul beduk untuk bangunkan sahur. Nah udah gitu kalau misalnya di Indonesia kita bisa kumpul dengan keluarga,
Yang biasanya gue menjalankan sahur sendiri, tapi jadi seneng, jadi ngumpul gitu sahur bareng. Buat kalian orang Indonesia yang tinggal di Malaysia juga kayak gitu nggak sih, suka kangen kalau bulan puasa? Dan udah gitu, waktu puasa di Indonesia dan di Malaysia tuh juga berbeda ya. Kalau misalnya di Indonesia itu buka puasanya tuh lebih awal. Bener nggak sih? Tulis di komen dong kalau misalnya gue salah. Terus udah gitu, kalau misalnya di Indonesia itu ada berburu takjil gitu. Nah, hampir sama sih di Malaysia juga ada yang namanya bazar Ramadan. Biasanya juga yang jualan tuh banyak banget. Mulai dari gorengan, es buah, sampai ke makanan berat pun juga ada. Dan sebenarnya tuh antara Indonesia dengan Malaysia tuh sama aja. Nah, buat kalian yang udah pergi ke bazar Ramadan, tulis di komen dong gimana rasanya. Pasti rame banget kan? Seru banget ya. Mau beli apa, bener nggak sih? Sekian vlog ini, see you, bye-bye. Kamu tahu nggak, ternyata negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura baru besok loh menjalankan ibadah puasa. tanggal 2 ya? Minggu Indonesia tanggal 2 1. Maret 2025. Loh, kok bisa beda? Terus cara penontonnya gimana, Min? Simak video ini sampai habis biar kamu tahu infonya. Meski sama-sama menetapkan metode ruqyat dalam penentuan awal Ramadan, dengan kesepakatan MABIMS, yaitu Himpunan Kementerian Agama di Asia Tenggara, yakni tinggi hilal harus minimum 3 derajat dan sudut elegansi minimum 6,4 derajat. Nah, ternyata ketiga negara tersebut tidak melihat hilal, sedangkan di Indonesia terlihat. Kenapa Indonesia bisa terlihat? Jadi garis sudut elegansi sedikit berbeda, jadi mereka tidak menemukan hilal. Otoritas Singapura mencatat pada Jumat malam bulan berada pada jarak sudut 5,1 derajat dengan ketinggian 4,3 derajat. Perhitungan ini tidak memenuhi kriteria Imkanur Ruqyah sebagaimana disepakati oleh negara-negara anggota MABIM. Sedangkan di Indonesia, Kementerian Agama melakukan pemantauan hilal di 125 titik di seluruh Indonesia. Makasih. Milo orang Indonesia datang Malaysia waktu Kenapa dari bulan tadi puasa. aku ngelihat orang Malaysia semuanya nggak puasa sih. Lah, kau tak tahu ke? Kita orang kat Malaysia start puasa 2 hari bulan. Korang dah puasa kan? Ya aku lagi puasa. Oh, ni puasa ni? Mm-mm. Puasa kan? Iyalah di Jakarta Ya, tadi tak. aku sahur. Ada aja kelakuan. Pada. Nah, kali ini gue mau bahas culture shock perkara Ramadan atau bulan puasa di Malaysia. Oke. Pertama-tama, lauk sahur. Jadi, gue itu kan kampusnya di daerah Kedah nih ya, Utara. So, Mai, I habak dengan you. Bedanya, lauk sahur ya di Kedah sama di Indonesia. Jadi orang utara ini tuh bener-bener suka banget sama yang namanya nasi kandar. Tapi gue nggak nyangka kalau misalkan mereka juga makan nasi kandar ini buat sahur. Jadi pertama kali gue puasa di sana gitu kan ya, gue nanya dong ke teman-teman Melayu gue, kalian kalau sahur di mana? Kan kalau misalkan di kampus gak ada dapur nih, kita harus beli. Oh ya, kita biasanya pergi ke Seven Star. Hah, Seven Star? Oh, oke. Di situ gue masih kayak, oh ya udah, mungkin emang nih orang suka kali sama nasi kandar, jadi dia kepengen sahur nasi kandar. Gue nanya lah sama anak Melayu yang lain, abang, kalau misalkan sahur biasanya apa? Oh, biasanya bungkus dari semalam. Oh ya, bungkus apa bang? Bungkus Yasmin. Lah, nasi kandar lagi. Gue akhirnya merhatiin deh sama teman-teman asrama gue liatin kanan, kiri, depan, belakang ya kan. Mereka pada bungkus apaan tuh malam-malam pada bungkus nasi kandar juga. Jadi kayaknya emang secinta itu kayaknya orang-orang utara sama nasi kandar. Awal-awal gue coba tuh ya kan. Sahur nasi kandar tuh seminggu gue cobain. Buset, lu tahu sendiri, udah mana puasa kurang air, kurang serat ya kan. Sahurnya nasi kandar udah radang tuh gue. Udah radang terus sembelit ya kan, susah mau buang hajat. Setelah dari situ gue kalau malam bungkus aja lah nasi putih sama sup daging gitu, apa yang kuah-kuah gitu lah, yang bening-bening buat sahur, jadi enak gitu kan ke tenggorokan. Yang nomor 2, sebenarnya sih dari segi jam puasanya nggak lebih panjang, cuman emang mundur. Jadi buka puasanya itu kalau nggak 7.15, 7.30, tapi imsaknya juga lebih lama. Iya, sama aja Kadang sih ada kalau yang kata aku setengah ya. 6, 5.45 atau bahkan jam 6 tergantung ya Perhitungannya sama waktunya sih. di mana ya, awal Jarang tahun atau waktunya. akhir tahun gitu kan. Cuman karena gue terbiasanya di Depok gitu ya, waktu Indonesia bagian barat ya kan, kita kan buka puasa tuh jam 6. Jadi kerasanya Lama gitu ya. Kayak biasanya jam 6 udah buka. Kalau misalkan di kampus gue 7.30 baru buka. Yang nomor 3, bazar Ramadan. Jadi kan kalau misalkan di Indonesia ya, lo kalau nyari takjil buat bukaan, lo keluar rumah, tetangga lo juga udah jual takjil gitu kan. Kalau misalkan di Malaysia ya lo harus pergi ke kedai atau pergi ke bazar Ramadan. Jadi
tempat beli takjilnya sentralisasi gitu loh, dan emang lebih rapi sih jadinya. Iya, Tapi ada juga student-student yang jualan takjil gitu. Dia biasanya bikin kayak semacam kantin kejujuran. Jadi dia taruh takjilnya di depan kamar dia, terus dia masukin kayak dia bikin kayak toples gitu. Nanti lo masukin duit, lo ambil deh tuh buat beli takjil. Gitu. Ada Gue gitunya berharap juga. di Konoha banyak lah ya student-student yang mencoba kantin kejujuran gini di asrama mereka masing-masing atau di kosan. Nombompa. Nah, untuk nombompa nih ayah akan cakap Melayu sebab I tahu orang Melayu nih tak suka dengan benda ni, tapi tak nak cakap depan orang sebab hari raya kan, tak nak gaduh. So, benda apa tu? Benda tu adalah greeting card hari raya dengan muka you sendiri. Yang pose dia macam ni. I tahu sebetulnya benda ni praktikal and senang, tapi kena ingat juga bila waktu yang tepat untuk gunakan kad ni. Kalau ada kawan you yang sudah type panjang-panjang dekat WhatsApp, "Hey Ira, minta maaf semua bla bla bla," dia kirim pet, and then you reply muka you. Dah type panjang-panjang ya kan? Yang dia dapat apa? Muka you. Foto. So kalau ada message yang terasa genuine nih yang dia type sendiri bukan template, balaslah dengan message juga Kak ataupun Abang. Jangan kita udah type panjang-panjang ya, you balas dengan muka you setengah post Minal izin gitu ya, post. I sebagai budak Indonesia sangat terkejut dengan budaya ini sebab dalam satu hari I boleh dapat 10 muka orang. Oke, segitu dulu guys. Kalau mau denger cerita-cerita lagi, komen aja di bawah. Ini bukan part 3 ya, ini lebih ke special edition ya. Culture Shock Special Edition Ramadan Edition. Oke, bye-bye. Itu ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang memang belum pernah datang ke negara Malaysia pasti merasakan hal-hal yang berbeda gitu ya. Misalkan tadi jarak rentan waktunya kan untuk merasakan puasa nih ya. Kalau di Indonesia biasa kan waktu Indonesia Barat tuh ya teman-teman kita gitu ya, kita merasakan puasanya tuh misalkan nih nanti subuhnya imsaknya jam 5, nanti buka puasanya jam setengah 7 atau jam 6 lebih gitu ya. Nah nanti kalau di Malaysia gitu ya, itu subuhnya aja jam 6 ya teman-teman ya, nanti buka puasanya jam 7 lebih atau setengah 8. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung ya rentan waktunya ya sama aja gitu, cuman kita tuh ngerasain, wah ngeliat jam, wah ini jamnya kok masih lama banget mau buka puasa. Nah kayak gitu ya teman-teman ya, tapi sebenarnya kalau rentan waktunya tuh ya hampir sama kan gitu. Jadi kita waktu puasanya ya sama aja sebenarnya, cuman ngelihatnya aja gitu kan, ngelihatnya wah ini masih lama nih buka puasanya. Kalau lagi di Malaysia puasa umat muslim di dunia kena hukum ya, di akhirat juga kena hukum gitu ya, karena itu kan wajib gitu ya puasa di bulan Ramadan, kecuali untuk yang berhalangan. Jadi berhati-hati saja gitu kan, karena memang bisa juga kan makan di rumah gitu ya, nggak harus makan di luar, nanti bisa-bisa kena hukum kalau di negara Malaysia. Kalau di negara Indonesia sih ya masih bisa gitu ya. Dan oke teman-teman semua, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, next time, bye.